Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat vlog Yusuf Otomotif, apa kabarnya? Semoga kalian sehat semua. Kembali lagi di channel vlog Yusuf Otomotif. Nah, di konten kali ini gue bakalan sharing ya ke kalian tentang pengalaman gue, ya lagi-lagi pengalaman gue sendiri. Nah, ini servis 90.000 km di Honda, ya di bengkel resmi Honda. Nah, bagaimana rincian biaya serta experience gue di bengkel resmi yang katanya mahal, ya. Coba gue di sini akan mengulas secara berimbang, ya. Apa sih kemahalannya? Seberapa pantas sih kita membayar kemahalan itu? Oke, check it out. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya gue semangat dalam mengembangkan dan membuat konten-konten soal dunia otomotif. Nah, ini gue bakal share kalian rincian biayanya, so ya nanti gue bakal zoom. Nah, ini gue terakhir servis tuh di tanggal 30 Oktober 2021, ya. Nah, ini totalnya, ya kalian mau lihat totalnya itu gue pembayaran Rp1.135.800, ya agak lumayan sih sebenarnya. Ini karena plus PPN, ya. Kalau di bengkel resmi itu ada PPN ya sobat, jadi ada pajak pertambahan nilainya 10%, jadi kalian gak usah kaget. Nah, ini kenapa gue melakukan servis di bengkel resmi, karena ini experience pertama gue pengen ngecek sih bagaimana sih kondisi mobil gue ini menurut ahli Hondanya gitu. Dan di 90.000 km ini itu ada 4 komponen ya yang diganti, ya apa aja. Yang pertama oli, ya, kalian udah lihat kan, ini gue pajang oli ganti ada 4 liter, ya 4 liter. Nah, ini 4 liter, ya ini langsung kemasan 4 liternya. Ini keluaran pabrik Honda itu sendiri, ya. Ini untuk spesifikasinya oli SN-OW20 E-Pro Efficiency Protection Gold, ya. Nah, ini recommended by Honda, ya emang semua recommended sih. Oke, sesuai standar SNI, standar nasional Indonesia. Ini diproduksinya sama Shell Manufacturing Factory. Ini diproduksi oleh PT Shell Manufacturing Indonesia, belibet ya. Jadi sebenarnya ini yang produksi Shell juga sih. Jadi kalau kalian mau ganti oli Shell, nah itu mungkin lebih bagus ya, karena oli diproduksinya sama Shell juga. Nah, ini ganti oli, ya olinya kalau beli literan itu harganya sekitar 125.000. Jadi kalau dikali ini ada 4 liter itu 475.000, ya. Karena setiap 10.000 km itu disarankan buat ganti oli supaya performa mesin lebih maksimal. Nah, terus yang kedua itu grease pad, ya. Grease pad itu kayak semacam minyak gemuk, ya, gemuk krem gitu. Nah, gemuk krem itu ditambahin lagi itu supaya pengeremannya bisa lebih efektif, ya. Jadi nggak alot-alot banget kan, kayak lebih soft mousse. Nah, itu gue grease pad harganya di sini Rp30.000. Kemudian yang keempat yang ketiga ini washer drain, ya washer drain 14 mm. Mungkin kayaknya ada baut yang copot, ya, satu baut, bukan baut sih tapi ring baut, ya, yang bulat itu satu, ya satunya 8.000. Nah, itu yang hilang atau copot sih kayaknya di bagian olinya, ya. Gua nggak ngerti deh. Karena gua nggak terlalu berpengalaman ya di dunia bengkel, ya sob. Nah, yang keempat ini ada elemen AC, ya elemen AC air, bahasa Indonesia ini filter udara. Nah, ini filter udaranya sob, ya. Ini filter udara harganya sekitar 135.000, ya 135.000. Nah, ini kalau di Honda, gue nggak tahu di bengkel lain sih. Kalau di Honda itu wajib ganti
setiap 10.000 km ya. Karena lihat aja, wow, kotor banget ya, dirty banget. Kotornya sih sama oli, dan ini jangan dicuci ya, karena kalau dicuci bahaya. Dia bisa kalau nggak salahnya buka throttle body, kalau nggak salah ya, kalau sama coil susah. Nah ya, ini filter udara, jadi dia buat menyaring udara-udara yang masuk ke throttle body gitu, ke area mesin. Makanya dia harus ganti setiap 10.000 km ya. Kemudian ini customer pay yang gue bayar untuk normal maintenance, artinya servis ringan ya, servis kecil. Nah ini sekitar Rp384.545. Jadi biaya servisnya itu sekitar 384.000, hampir 400, kurang 16.000. Nah ini rinciannya ya, nanti kalian lihat di zoom. Nah ini yang diganti itu ganti oli mesin, ganti seringan udara, ganti washer drain ya, terus tambah gemuk rem ya kan. Terus dia maintenance-nya itu atau servisnya itu mencakup periksa boots drive shaft ya, periksa fluid rem, periksa gearbox steering dan boots ya, kemudian periksa oli filter, periksa rem belakang, periksa radiator coolant, periksa rem depan, periksa suspensi, periksa tire rods, dan rotasi ban. Jadi semuanya diperiksa. Oke, pengalaman gue servis di Honda itu kenapa mahal? Yang pertama ada taxnya. Jadi kalau servis di sana itu ada tax 10% ya. Nah 10% itu kalau kalian maintenance ya, itu kalian habis 1 juta berarti kan 100.000 ya gitu. Nah itu yang pertama mahalnya. Yang kedua dia mahalnya itu karena ban karyawan yang harus dikeluarkan, dan ban karyawan kan kalau kita tahu kalau kita kerja di bengkel secara kesejahteraan BPJS kesehatan dapat, BPJS ketenaga kerjaan dapat, terus tunjangan hari raya dapat ya kan, ada uang bonusan dan lain-lain. Nah itu mungkin yang jadi lebih mahal ya ketimbang kayak kita beli di warung atau di supermarket itu lebih mahal ya. Dan yang ketiga menurut gue yang kenapa lebih mahal karena apa ya, ketika kita sampai di sana kita tuh dilayani dengan fasilitas yang ada ya kan. Beda waktu gue ke bengkel yang tidak resmi ya, yang tidak resmi, yang bukan Hondanya. Nah itu fasilitasnya terbatas sob. Jadi memang ada ruangan, tapi ruangannya agak kurang bersih gitu kan. Nah tapi kalau di bengkel resminya kan kita bisa ngopi, ada tersedia air mineral, ada cemilan-cemilan. Kemudian juga kalau di Jakarta bahkan ada yang kalau kita mau ke mall kita ada antar jemputnya ya kan gitu. Kalau di Jakarta ya setahu gue. Terus fasilitas lainnya kan sofanya juga lebih empuk, AC ya kan, kita AC ya dimanjain banget. Terus kalau habis servis kita tuh ditawarin kita tuh mau cuci mobil atau enggak gitu. Kalau kita nggak cuci mobil situ kita dikasih kupon buat datang ke car wash gitu loh. Nah itu sih mungkin yang jadi lebih mahal, dan juga keuntungannya servis di bengkel resmi dia ada service recordnya. Jadi ketika ya, mobil gua kan gua beli bekas itu dari pertama dia ini yang punya ibu, jadi dia rutin buat ke bengkel resmi. Jadi riwayat maintenance, riwayat ngecek dia terekam. Jadi ketika gue datang ke bengkel Honda dan gue mau ngeliat apa aja sih yang diservis ya dari pertama dia beli sampai sekarang, itu kelihatan semua, mulai dari 10.000 km, terus dia ngecek, terus ada lecet-lecet ya kan, dibenerin nama Hondanya, itu kerekord gitu. Keuntungannya dia punya history yang panjang ya kalau di bengkel resmi, jadi terekam semuanya. Dan kemudian gue konsultasi juga enak sih ya, ramah ya, ramah pelayannya, SA nya ya, service attendant-nya
itu ramah, jadi gue tanya apapun, gue nanya sebanyak apapun sampai gue waktu itu gue punya pertanyaan udah habis gitu kan, jadi apalagi yang mau gue tanyain gitu sih. Itulah pengalaman servis gue di Honda di 90.000 km ya. Kalian wajib servis ya tiap 10.000 km. Kenapa? Supaya mesin mobil kalian tuh awet ya. Apapun motor juga, kalau ini di berapa kilometer kan, gue paham motor. Motor ya, kalau gue sih lebih prefer ke kilometer ya, imbang bulan. Kan ada yang tiap 6 bulan sekali ya di servis gitu. Nah kalau 6 bulannya cuma nggak nyampe kilometernya kan masih efektif sih menurut gue gitu. Gue lebih prefer ke kilometer. Oke sobat progresif, sekian aja pembahasan gue tentang pengalaman servis di Honda 90.000 km. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada salah, komen, kritik, saran, jangan lupa ya untuk komen di komen video ya. Kemudian like, comment, and subscribe dan share sebanyaknya konten-konten ini supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui konten-konten yang baru. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.